Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Soul Family. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Didikan. Pada tanggal 23 April 2023 yang lalu, Bapak Gembala itu membawakan firman Tuhan tentang kisah perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Firman Tuhan saat itu menjelaskan tentang di mana setelah anak yang hilang itu hidup melarat dan kelaparan, bahkan mau memakan ampas makanan babi gitu. Lalu ia berpikir untuk kembali kepada bapaknya, walaupun ia mau menjadi salah satu seorang upahan bapaknya gitu. Kemudian Bapak Gembala menceritakan berkhotbah menjelaskan ada 5 hal kenapa anak yang hilang ini mau kembali kepada bapaknya gitu. Nah, di sini saya mau membahas salah satunya dari 5 hal tersebut, yaitu tentang didikan. Referensi ayatnya saya ambil di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini dikatakan ayat tersebut bahwa dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, dari sini saya berpikir gitu waktu saya bawain materi ini, saya berpikir kenapa ada ayat tersebut gitu. Apakah berarti ada yang tidak mendengarkan didikan ayahnya dan menyia-nyiakan ajaran ibunya? Padahal dari ayat tersebut dikatakan bahwa anak-anak, termasuk saya dan saudara, harus sungguh-sungguh mendengarkan didikan ayah serta jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Didikan ayah dan ibu yang diajarkan kepada kita itu biasanya mempunyai latar belakang pelajaran hidup mereka gitu, yang udah mereka lalui lah sebagai orang tua gitu. Supaya apa? Supaya menjadi peringatan bagi kita untuk belajar dari dari sebuah kegagalan hidup gitu. Tetapi banyak dari kita yang selalu membantah perkataan orang tua, termasuk saya pun juga pernah membantah perkataan orang tua saya gitu. Karena biasanya ajaran atau didikan orang tua itu kadang nggak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu loh. Atau mungkin selalu terlibat dengan urusan pribadi si anak gitu. Makanya seringkali terjadi konflik lah antara anak dan orang tua, anak melawan orang tua, atau anak juga tidak mau dengar-dengaran gitu. Padahal keterlibatan orang tua, baik ayah ataupun ibu, dalam mendidik itu mempunyai arti yang lebih gitu. Mungkin artinya itu bukan hanya sekedar patuh ataupun disiplin. Mungkin si anak itu harus berkelakuan sesuai dengan didikan yang diberikan gitu. Tapi bukan hanya mempelajari mentah-mentah didikan harus patuh, harus disiplin atau apa. Melainkan itu mempelajari sesuatu hal yang penting untuk menghadapi tantangan yang ada di kehidupan nantinya dia gitu. Begitupun mungkin juga saudara sebagai orang tua ya, baik mungkin jadi seorang ayah ataupun seorang ibu, dalam mengajarkan kebenaran atau firman Tuhan gitu, bukan sekedar pengetahuan aja gitu kayak ngasih tahu bla 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 gitu. Tetapi dalam mengajarkan sesuatu kepada anak itu harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga anak memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan juga. Dan inilah permulaan hikmat dan mungkin bekal mereka nanti gitu. Sehingga keberhasilan orang tua dapat menjadi dorongan atau motivasi bagi anaknya gitu. Karena ini karena saya paham gitu. Kebanggaan orang tua adalah ketika anaknya taat dan tidak membuang kesempatan, serta hidupnya terarah pada Tuhan. Inilah yang saya pikir ketika mungkin saya nanti menjadi sebagai orang tua nanti gitu loh.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam renungan hari ini tentang didikan gitu ya. Supaya mungkin saudara-saudara baik dari yang muda ataupun yang tua bisa mengambil hal-hal yang baik dari renungan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan renungan pada hari ini Tuhan, biarlah dapat merema bagi kami Tuhan. Mungkin sebagai orang tua Tuhan untuk mengajarkan kepada anaknya Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuannya saja Tuhan, tetapi ada roh yang takut akan Tuhan di dalam penyampaian, dalam membimbing anaknya Tuhan. Dan juga begitu juga dengan kami sebagai anaknya Tuhan, biarlah kami mau dengar-dengaran Tuhan akan larangan ataupun pelajaran yang dari orang tua kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengambil hal-hal yang baik dari mereka Tuhan, walaupun mungkin ada sedikit konflik ataupun sebagaimana yang lain Tuhan. Biarlah kami dapat membuat hal omongan orang tua itu menjadi hal yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya hari ini Tuhan, aktivitas kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.